Hai, kembali lagi bersama saya Anne Agustina dalam channel yang menghadirkan tips-tips yang menarik, kesaksian, dan cerita-cerita yang pastinya menginspirasi dan memberkati kita semua. Saat ini saya ingin membagikan sebuah cerita anekdot. Cerita anekdot adalah cerita singkat yang menarik, lucu, bisa menggambarkan kejadian atau orang yang sebenarnya. Kejadian ini juga terjadi pada waktu Yesus hidup bersama-sama dengan murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Mungkin tidak tertulis, tetapi diceritakan dari mulut ke mulut. Diceritakan Yesus saat itu mengajak ke-12 muridnya untuk naik ke bukit. Sebelum naik, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membawa masing-masing sebuah batu yang tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Bawalah batu yang bisa kamu bawa dan nyaman untuk kalian bawa sampai ke atas bukit. Itu yang Tuhan perintahkan. Dan semua murid-murid akhirnya mencari batu yang seperti Tuhan mau. Dan 10 orang murid-murid hampir semuanya membawa batu yang sama ukurannya seperti ini. Kecuali ada 2 murid yang berbeda ukuran batu yang mereka bawa. Yang satu adalah Yohanes. Pastinya Yohanes murid Yesus, bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes murid dari Yesus ini membawa batu sebesar ini. Karena Yohanes berpikir, gak apa-apalah besar sedikit. Toh Tuhan bilang, yang penting tidak merepotkan, dan buat saya ini tidak merepotkan. Tetapi ada satu murid yang namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ngomel. Dia berkata, ngapain sih Tuhan Yesus ini nyuruh-nyuruh kita naik ke bukit lalu bawa-bawa batu. Jadi kata Tuhan kan bilang yang penting jangan merepotkan. Dan saya akan bawa batu hanya sebesar ini saja. Lalu setelah semua mendapatkan batunya masing-masing, dan Tuhan Yesus akhirnya mengajak mereka untuk naik ke atas bukit. Sesampainya mereka di atas bukit, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengeluarkan batu yang mereka bawa. Lalu Tuhan berkata, batu yang masing-masing kamu bawa, itu sekarang kalian angkat di tangan kalian masing-masing. Jadi 10 murid-murid mengangkat batu itu. Ya, di hadapan Yesus mereka berkumpul, berkeliling. Kemudian Yohanes juga membawa batu yang cukup besar itu, seperti ini. Kemudian Yudas Iskariot juga membawa batu yang kecil tadi. Kemudian Yesus berkata, sekarang kalian angkat tinggi-tinggi dan saya akan berdoa memberkati batu-batu itu berubah menjadi roti. Dan benar, setelah Yesus berdoa, batu-batu itu berubah menjadi roti. Lalu Yesus berkata, sekarang kalian makan. Apa yang kalian bawa tadi, batu yang kalian bawa tadi, sekarang sudah berubah menjadi roti. Makanlah, habiskan. Tetapi ada satu murid yang pastinya sangat sedih. Yang lain bergembira. Tetapi Yudas Iskariot sangat sedih karena batu yang dia bawa yang begitu kecil ini hanya berubah menjadi sebuah kepalan roti saja. Dan itu tidak mengenyangkan. Berbeda dengan 10 murid-murid yang membawa batu sebesar ini kemudian berkembang 2 kali lipat dan mereka cukup kenyang. Tetapi yang lebih luar biasanya lagi adalah Yohanes. Yohanes membawa batu sebesar ini dan berkembang 2 kali lipat. Dan hebatnya Yohanes bisa berbagi dengan Tuhan Yesus. Kalau Yudas kelaparan, tapi kalau yang lain cukup kenyang dan Yohanes sangat kenyang. Kemudian selesai mereka makan, Yesus akhirnya mengajar murid-muridnya itu. Setelah sampai siang, Yesus mengajak kembali murid-muridnya untuk turun. Kemudian Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk membawa batu yang ukurannya kecil saja, cukup untuk bisa mereka bawa dan mereka simpan di kantongnya masing-masing. Hampir semua membawa batu sebesar ini, kecuali 2 orang itu tadi. Kalau Yohanes akhirnya membawa batu yang seperti waktu Yudas Iskariot bawa pertama kali.
Tetapi Yudas Iskariot membawa batu sebesar bola voli. Yudas Iskariot berpikir, jangan-jangan Tuhan Yesus akan buat mujizat lagi. Dia akan menjadikan batu itu menjadi roti. Jadi saya harus membawa batu yang cukup besar supaya saya bisa makan dengan kenyang. Akhirnya setelah semua membawa batunya masing-masing dan Yesus kembali mengajak mereka untuk turun dan sampailah mereka di Danau Galilea. Sesampainya mereka di Danau Galilea, Tuhan Yesus berkata, sekarang kalian berjejer di pinggiran Danau Galilea itu. Lalu Tuhan bilang, keluarkan batu yang ada di saku kalian masing-masing. Semua mengeluarkan batu. 10 orang mengeluarkan batu yang hampir sama ukurannya. Dan Yohanes membawa batu yang lebih kecil dari yang mereka bawa. Tetapi Yudas Iskariot membawa batu yang sebesar bola voli. Apa yang terjadi? Yesus memerintahkan mereka dengan berkata, sekarang ambil batu itu dan kemudian lempar sejauh-jauhnya ke Danau Galilea. Lalu murid-muridnya melempar. Yang paling jauh pastinya adalah Yohanes karena batunya sangat kecil. Yang 10 hampir sama. Dan Yudas Iskariot dengan ukuran batu yang sebesar bola voli itu hanya bisa terlempar beberapa meter saja. Dan di akhir apa yang Tuhan katakan, dia berkata, kalian lihat sejauh mana lemparan batu kalian di Danau Galilea. Sejauh itu, selama itu kalian akan hidup dan melayani. Kaget mereka. Dan benar saja, yang paling cepat mati dan matinya bunuh diri itu adalah Yudas Iskariot. Tetapi yang matinya hampir bersamaan itu 10 murid. Tetapi Yohanes itu melempar begitu jauh dan dia ternyata memang hidup lebih panjang dari murid-murid yang lain. Dikatakan dia mencapai usia 100 tahun. Luar biasa bukan? Jadi dari cerita anekdot ini, pelajaran apa yang bisa kita petik? Ingat, ketaatan itu sangat penting. Belajarlah seperti Yohanes dan jangan seperti Yudas Iskariot. Ketaatan itu bukan cuma hanya sekedar melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Yohanes melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Terbalik dengan Yudas Iskariot, dia tidak menikmati dari apa yang Tuhan bisa kerjakan. Mengapa? Karena Yudas Iskariot hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Maunya Tuhan bawa batu, ya udah bawa batu aja. Tidak peduli dengan ukurannya. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan berkali-kali bahwa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi penting bagi kita untuk melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan jikalau kita ingin menikmati hidup seperti Yohanes. Ini sama tertulis di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22 dan di dalam Keluaran pasal 40 ayat 16, di mana di situ dikatakan Nuh dan Musa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, satu keluarga, satu bahtera dengan seluruh penumpangnya itu diselamatkan dan bisa berkembang biak memenuhi bumi kembali. Kalau Musa, oleh karena ketaatannya, tepat melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam Keluaran pasal 40 ayat selanjutnya di bawah, kalau saudara baca, dikatakan Tuhan hadir dengan kemuliaan yang luar biasa. Tuhan hadir bagi bangsa Israel dengan wujud tiang awan dan tiang api. Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun. Berbicara padang gurun adalah sesuatu tempat yang tidak menyenangkan, tempat yang kering, tempat yang tandus, tempat yang pastinya tidak nyaman. Tetapi kalau Tuhan hadir, semuanya disertai dan diberkati Tuhan. Dikatakan sampai baju dan kasut mereka atau sendal mereka dan sepatu mereka tidak rusak selama 40 tahun. Luar biasa bukan?
Jadi mari, kalau kita merasa mengapa hidupku kok tidak disertai Tuhan, mengapa hidupku penuh dengan kekurangan, mengapa hidupku selalu penuh dengan ketakutan, merasa tidak diberkati, merasa tidak disertai. Jangan-jangan kita cuma menjadi orang yang hanya melakukan seperti apa yang Tuhan mau saja, tetapi tidak tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau kita ingin hidup menjadi orang yang diberkati, disertai Tuhan, jadilah orang yang melakukan setiap perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan. Puji Tuhan, jikalau apa yang saya bagikan saat ini memberkati, berguna, dan menginspirasi teman-teman. Tetap like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak terlewatkan setiap kali saya men-share video-video yang terbaru. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam antusias.